Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Richard di sini di Kavin Bar tentunya. Di alur cerita film kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Cannibal yang dirilis pertama kali di negara Spanyol pada tahun 2013. Cannibal mengisahkan tentang seorang pria berprofesi sebagai penjahit yang menempati sebuah apartemen kelas bawah di negara Spanyol. Namun tampangnya yang terlihat baik dan elegan di balik setelan jas tuxedo yang selalu ia gunakan, membuat siapapun tak menyangka jika pria ini adalah seorang psikopat berdarah dingin yang mengidap sebuah kelainan, di mana dirinya menyukai para wanita cantik, tapi bukanlah terpikat secara seksual, melainkan ia menyukai daging para wanita-wanita itu yang tentunya untuk disantap setiap harinya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja, inilah dia, Cannibal. Suatu malam terlihat sebuah mobil yang sedang mengisi bahan bakar di lokasi refueling station. Setelah mengisi bahan bakar, mobil itu lalu segera meninggalkan lokasi tersebut untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam mobil, seorang pria berkacamata sedang menyetir bersama dengan istrinya yang sedang tertidur tepat di sebelahnya. Namun tanpa mereka sadari, sejak mereka berada di refueling station tersebut, sebenarnya ada sebuah mobil yang tengah mengawasi mereka. Dan kini mobil itu sedang mengikuti mereka dari belakang. Keadaan jalan yang begitu sepi membuat si pria berkacamata itu mulai merasakan sesuatu yang aneh ketika mobil yang ada di belakangnya kini sudah berada tepat di samping mobilnya. Jangankan ingin menyapa, membuka pintu kaca mobil pun ia tak berani. Ketakutannya segera berakhir saat mobil itu pun mendahului mereka, tak jelas apa maksud dan tujuannya. Setelah mobil itu berlalu, pria berkacamata pun merasa lega, di mana saat itu ia berpikir pengendara mobil tersebut hanyalah orang iseng yang sengaja ingin mengerjainya. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan tanpa ingin menceritakan kejadian itu pada sang istri yang masih tampak tertidur. Waktu pun terus berlalu, di mana tiba-tiba muncul sebuah mobil dari arah depan, seakan-akan ingin menabrakkan mobilnya ke arah mobil si pria berkacamata. Sampai akhirnya, inilah yang terjadi. Setelah mobil itu terperosok dan terbalik di pinggir jalan, seorang pria turun dari mobilnya, lalu memilih mengeluarkan si wanita dengan menyeretnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Sementara si pria berkacamata ditinggalkan begitu saja yang tak jelas bagaimana nasibnya. Singkat cerita, malam pun kini berganti pagi. Terlihat sebuah lokasi daerah terpencil, yaitu sebuah pegunungan yang sangat curam dan bersalju. Pria itu mengeluarkan wanita tersebut dari mobil dan menyeretnya masuk ke dalam sebuah pondok, meletakkannya di atas sebuah meja, lalu menanggalkan semua kain yang menutupi tubuh wanita itu. Setelah tubuh polos itu sudah tak berpakaian, pria itu lalu mengambil beberapa senjata tajam, kemudian membabat tubuh wanita itu hingga terpisah menjadi beberapa bagian. Setelah pria tersebut menyelesaikan pekerjaannya yang tak lazim itu, ia lalu pulang dengan memaksakan diri menerobos hujan yang begitu deras, seakan-akan tak sabar ingin segera sampai di apartemennya. Setibanya ia di apartemen, ia lalu mengeluarkan sebuah tas berisikan daging mentah yang sudah difilet dan dibungkus dengan rapi menggunakan plastik. Setelah itu potongan-potongan daging tersebut ia masukkan satu persatu ke dalam kulkas, dan sebagian lagi ia olah untuk ia santap malam itu juga. Di keesokan paginya, ia pun beraktivitas seperti biasa. Ia keluar rumah dan menyapa tetangganya, bahkan menerima tamu ke apartemennya seakan-akan sedang tak terjadi apa-apa. Suatu ketika ia terlihat sedang sibuk bermain biola. Maksud saya, menjahit. Sekarang kita sudah sangat-sangat diperjelas dengan sosok pria ini yang ternyata berprofesi sebagai seorang penjahit bernama Carlos. Suatu malam, di saat ia baru saja pulang dan masuk melalui pintu apartemennya, ia secara kebetulan berpapasan dengan seorang wanita cantik bernama Alexandra. Saat itu juga Alexandra memperkenalkan dirinya sebagai penghuni baru di apartemen itu dan akan menjadi tetangga Carlos nantinya. Ketika Carlos sudah berada di dalam kamar apartemennya, ia melihat Alexandra dari jendela yang kamarnya itu berada tepat di atas kamarnya Carlos.
Sampai suatu ketika tatapan mata mereka saling bertemu pandang satu sama lain, di mana terlihat Alexandra sepertinya memiliki ketertarikan pada Carlos yang hanya menatapnya dengan dingin. Bahkan setiap saat di lokasi yang sama, Alexandra selalu memperlihatkan tatapan-tatapan yang cukup menggoda. Namun Carlos tetap saja membalasnya dengan tatapan dingin. Hingga suatu pagi ketika Carlos sedang menjahit pakaian, terdengar suara ketukan dari luar pintu. Ketika pintu itu ia buka, ternyata itu adalah Alexandra. Di dalam sana, Carlos seakan tak percaya wanita cantik itu kini sudah berada di dalam apartemennya. Setelah berbasa-basi sesaat, Alexandra lalu bercerita bahwa dirinya adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat panggilan. Dan ia meminta tolong pada Carlos untuk merekomendasikan jasa pijatnya pada pelanggan Carlos yang mungkin sedang butuh pijatan. Dan Alexandra juga menawarkan pada Carlos jika kapanpun Carlos butuh dipijat, ia pun siap melakukannya. Escucha. Ha traído unos anuncios por si se los quieres pasar a tus clientes. Las para masajes. Si me puedes ayudar. Cuestan 60 euros. Dado para probarlo cuando tú quieres. No soy muy de masaje. ¿Me vas a ayudar? Deja un par de ellos a ver qué puedo hacer. Buenos días. Adiós. Malam harinya ketika Carlos sedang mendesain pakaian, ia samar-samar mendengar suara teriakan Alexandra yang sepertinya sedang bertengkar dengan seseorang melalui telepon. Teriakan dan bantingan pintu yang dilakukan oleh Alexandra itu cukup membuyarkan konsentrasi Carlos yang sedang ingin berkonsentrasi bekerja malam itu. Di mana tak berapa lama setelah itu, Alexandra datang menemuinya dan meminta tolong pada Carlos untuk menelpon polisi, di mana ia mengaku saat ini dirinya sedang terancam dengan seseorang yang tadi menelponnya. Awalnya Carlos menolak untuk membantu dengan alasan bahwa dirinya tak ingin mendapatkan masalah. Namun pada akhirnya ia pun luluh dan menemani Alexandra ke kantor polisi. Beberapa hari kemudian Carlos kedatangan seorang tamu, yaitu seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Alexandra. Wanita itu pun mengatakan maksud dan tujuannya itu untuk menemui Carlos. Wanita cantik yang ternyata bernama Nina adalah saudari kembar Alexandra yang sengaja mendatangi apartemen tersebut dikarenakan ia tak mendapatkan kabar dari Alexandra. Padahal setiap saat ia selalu berkomunikasi dengan saudari kembarnya itu. Hingga suatu malam ketika Carlos kembali menyantap daging yang ia olah dari dalam kulkasnya, pikirannya hanyalah dipenuhi rasa penasaran dengan sosok wanita yang bernama Nina itu. Dalam hati ia bertanya, apakah ia sedang jatuh cinta pada Nina atau malah penasaran dengan rasa daging saudari kembar Alexandra tersebut. Di keesokan paginya Carlos kembali bertemu dengan Nina tepat di depan pintu kamar Alexandra. Saat itu Nina mengatakan pada Carlos bahwa ia berencana tinggal sementara di apartemen itu sampai mendapatkan kabar hilangnya Alexandra. Lalu mereka pun masuk ke dalam kamar dan melihat isi apartemen yang sudah sangat berantakan. Beberapa hari kemudian Nina kembali datang menemui Carlos. Ia bercerita bahwa Alexandra sebenarnya kabur dari rumah setelah mencuri uang orang tua mereka sebesar 3.000 euro. Di mana uang itu adalah tabungan orang tua mereka selama bertahun-tahun untuk membeli sebuah rumah, yang pada akhirnya ibu mereka harus meminjam uang untuk membeli rumah itu. Namun mereka tak tahu harus bagaimana mengganti uang yang sudah mereka pinjam. Hingga suatu saat ketika mereka kembali bertemu, Carlos memberikan uang pada Nina sebesar 3.000 euro. Antara senang dan tak enak dengan pemberian itu, Nina mengatakan bahwa ia tak tahu kapan ia dapat mengganti uang itu pada Carlos. Namun Carlos mengatakan pada Nina kalau uang itu tak perlu dikembalikan. Saat itu ia menyuruh Nina segera pergi dan memberikan uang itu pada orang tua mereka. Saat itu Nina mulai berpikir Carlos ingin mendapatkan imbalan dari kebaikannya tersebut. Di mana suatu malam Nina mencoba membalas kebaikan Carlos itu dengan memijatnya. Bahkan ia juga memberikan tubuhnya untuk ditiduri oleh Carlos. Namun dugaan Nina itu salah. Di mana saat itu juga Carlos menolak melakukan itu karena memang tujuannya ingin membantu Nina. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan di sebuah kafe berlokasi di pinggir pantai, di mana saat itu Carlos memperhatikan seorang wanita bersama dengan pacarnya. Tak berapa lama sepasang kekasih itu meninggalkan kafe lalu memilih untuk berenang di pantai itu. Ketika mereka sedang asik berenang, Carlos diam-diam memasuki mobil mereka dan menyalakan mesin mobil itu. Kedua pasangan itu pun sontak kaget ketika melihat seseorang memasuki mobil mereka. Sampai akhirnya si pria yang dalam keadaan tak berpakaian itu pun berlari sambil meneriaki Carlos yang berada di dalam mobilnya. Namun tiba-tiba
Setelah si pria tewas, tinggallah wanita itu sendirian yang masih berada di dalam air. Carlos menunggunya di pinggir pantai berharap wanita itu keluar dari dalam air. Sampai akhirnya malam pun tiba, namun wanita itu masih saja berada di sana. Hingga tak berapa lama wanita itu pun tenggelam kehabisan tenaga, ditelan ombak bersama dengan gelapnya malam. Di keesokan harinya Nina ditelepon oleh seorang dokter bagian forensik, di mana dokter itu bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus hilangnya Alexandra. Dokter itu mengatakan ada sesosok mayat ditemukan di pinggir pantai yang ciri-cirinya mirip dengan Alexandra. Singkat cerita, Nina pun mengajak Carlos untuk mengantarnya ke rumah sakit itu. Namun ketika Nina mencoba mencocokkan ciri-ciri Alexandra dengan jasad wanita itu, ia pun merasa lega karena jasad itu bukanlah saudari kembarnya. Sampai suatu ketika berita hilangnya Nina yang tak kunjung mendapatkan kejelasan memicu rasa penasaran pihak kepolisian. Mereka lalu mendatangi apartemen Alexandra untuk melakukan penyelidikan. Namun entah kenapa, Carlos terlihat gelisah, di mana ia menyembunyikan brosur iklan yang pernah diberikan Alexandra beberapa waktu yang lalu padanya. Hingga satu malam hal itu membuat kecurigaan Nina pada Carlos, di mana saat tengah makan malam bersama, ia menanyakan tentang brosur iklan pijat Alexandra yang ia temukan di dalam saku jasnya. Namun saat itu Carlos menjawab bahwa Alexandra memberikan brosur itu pada semua penghuni apartemen. Hal itu akhirnya membuat Nina yang awalnya curiga, akhirnya pun merasa tenang dengan jawaban dari Carlos tersebut. Setelah makan malam selesai, Carlos bercerita bahwa ia memiliki sebuah rumah pondok di daerah pegunungan, di mana ia sesekali mengunjungi pondok itu untuk menghabiskan waktunya sekedar menenangkan pikiran. Carlos bermaksud mengajak Nina untuk ikut bersamanya ke sana. Tak perlu pikir panjang, Nina terlihat senang dan mengiyakan ajakan Carlos itu. Di keesokan paginya mereka pun berangkat ke pondok itu. Setiba mereka di sana, Nina terlihat sangat berbahagia dan menikmati panorama indah yang terbentang di depannya. Di mana kebahagiaannya semakin terasa ketika malam harinya mereka berdua menikmati segelas anggur ditemani dengan tungku perapian yang menghangatkan tubuh mereka. Nina merasa seperti mimpi, di mana ia mulai berpikir bahwa Carlos sangat baik padanya karena Carlos menyukai dirinya. Tanpa terasa malam pun semakin larut. Beberapa gelas wine yang ia teguk membuatnya tertidur tak sadarkan diri di bangku sofa. Carlos yang melihat hal itu lalu melucuti pakaian Nina sampai tak tertutupi sehelai benang pun. Lalu ia membawa Nina dan meletakkannya di atas sebuah meja. Setelah ia memandangi tubuh polos itu, ia lalu mengambil sebilah pisau untuk memutilasi tubuh Nina seperti yang ia lakukan di awal film. Namun baru saja ia hendak melakukan itu, pikirannya tiba-tiba berubah seketika, di mana seakan-akan ia tak kuasa melakukan hal itu pada orang yang sebenarnya sangat ia cintai tersebut. Hingga pada akhirnya, Nina pun terbangun dan tersadar dirinya sedang berada di tempat tidur dengan tubuhnya yang sudah tak berpakaian. Hal itu membuat Nina senang, di mana ia berpikir kalau tadi malam Carlos telah menidurinya. Nina lalu memanggil Carlos dan ingin melakukannya lagi dalam keadaan sadar. Namun anehnya saat itu Carlos hanya diam, bahkan sama sekali tak terlihat ingin melakukan itu. Bahkan saya sendiri mulai berasumsi kalau Carlos ini memiliki kelainan secara seksual, di mana ia mencintai seseorang tanpa harus menyentuh fisik dari orang yang ia cintai tersebut. Namun saat itu lagi-lagi Nina berpikir bahwa Carlos memang sedang tak ingin melakukannya. Tak terasa mereka pun sudah seminggu berada di lokasi itu. Hingga suatu malam, Carlos pun bercerita dengan mengungkapkan sebuah kenyataan, di mana sebenarnya Alexandra tidak hilang begitu saja. Melainkan ia telah membunuh Alexandra ketika Alexandra meminta mengantarkannya ke kantor polisi. Bahkan Alexandra bukanlah orang yang pertama yang sudah ia bunuh, melainkan ada banyak wanita-wanita yang sudah tewas. Saat itu juga kebahagiaan yang dirasakan oleh Nina berubah seketika. Namun ia masih tidak yakin dengan apa yang dikatakan Carlos. Lalu ia bertanya jika Alexandra memang benar-benar telah ia bunuh, lalu di mana tubuh-tubuh itu ia letakkan. Carlos menjawab bahwa semua tubuh wanita-wanita itu telah ia potong-potong dan ia makan. Nina yang masih saja tidak percaya, lalu kembali bertanya kenapa Carlos tidak membunuhnya. Namun Carlos menjawab bahwa Nina berbeda dengan wanita lain, di mana wanita-wanita yang telah ia bunuh tersebut adalah wanita-wanita yang terlihat murahan dan sudah memiliki pasangan. Dan ia sangat tidak menyukai wanita yang sudah memiliki pasangan. Saat itu juga Carlos mengajaknya untuk segera kembali ke apartemen, di mana ia tak ingin polisi curiga dan menganggap bahwa Nina lah yang telah membunuh saudari kembarnya itu. Ketika mereka sudah berada di dalam mobil, Nina hanya terdiam dan tak menyangka pria yang ia anggap baik tersebut benar-benar melakukan perbuatan sadis itu. Pada akhirnya, ia tak dapat lagi mengontrol emosinya. Tanpa lagi berpikir panjang, Nina memutuskan mengambil langkah nekat dengan memegang setir mobil yang sedang dipegang oleh Carlos.
Ia memutar setir tersebut ke kiri dan ke kanan, membuat mobil itu akhirnya kehilangan keseimbangan, lalu terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Ketika mobil telah berhenti berguling, Carlos menyaksikan Nina yang telah tewas berlumuran darah. Ia pun menangis terisak-isak meratapi jasad Nina. Ia tak menyangka kini ia harus menerima kenyataan di mana ia harus kembali hidup seorang diri lagi dan tak akan pernah bisa merubah perbuatannya sebagai seorang pembunuh berantai. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, segitu aja alur cerita film kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang masih terus setia untuk menunggu konten-konten terbaru dari channel Kavinbert. Saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.